Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Deni Namira. Di sini saya akan memaparkan hasil karya saya, yaitu Dream Book, tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Dream Book itu. Jadi untuk Dream Book sendiri ini berisikan mimpi-mimpi kita ke depannya secara rinci. Misal kita akan menggapai sesuatu pada tahun berapa. Jadi tidak hanya menuliskan saya ingin ini, saya ingin itu. Jadi kita bisa mematokkan target pada tahun berapa mimpi ini akan kita wujudkan. Lalu selain mimpi itu, Dream Book juga berisikan deskripsi diri kita, seperti biodata. Biodata ini berisi nama, tempat asal, keluarga, pendidikan, dan lain-lainnya. Lalu berisikan juga idola yang menginspirasi kita. Nah, kita di situ menuliskan mengapa si idola ini menginspirasi kita, apa saja hal-hal yang membuat hal tersebut menjadi inspirasi kita. Lalu selanjutnya ada prestasi, ada kelebihan dan kekurangan kita, lalu baru masuklah ke peta impian itu. Nah, nanti kita juga menjelaskan hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk menggapai mimpi yang sudah kita tuliskan tersebut. Baik, mungkin bisa langsung saja ya untuk mempresentasikan Dream Book ini. Nah, jadi ini dia Dream Book yang aku buat. Di sini ada tulisan Dream Book, di sini ada foto kita dan nama, dan juga tulisan calon orang sukses. Baik, untuk halaman pertama yaitu ada biodata. Dan di sini ada namaku yaitu Arin Deni Namira. Biasanya dipanggil sama teman-temanku itu Arin. Nah, kalau di rumah biasanya mama manggil aku Dede, atau ayahku dan adikku memanggilku Teteh. Untuk tempat dan tanggal lahir, aku lahir di Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 21 Mei 2003. Jadi usiaku sekarang yaitu 20 tahun. Lalu untuk keluarga, di sini aku anak kedua dari 2 bersaudara, kakakku laki-laki dan adikku perempuan. Jadi aku adalah anak perempuan satu-satunya. Aku di rumah sering sekali dibilang gila, tapi aku seperti itu supaya suasana keluarga di rumahku lebih hidup. Lalu aku juga lahir di keluarga sederhana, dan kedua orang tuaku merupakan orang yang cukup tegas, terutama dalam agama. Tada, jadi di sini ada ayahku dan mamaku. Mereka adalah support system nomor 1, karena mereka selalu mendukung apapun yang aku lakukan selagi itu masih baik. Lalu di sini ada kakakku dan juga adikku. Kakakku bernama Hafiz dan adikku bernama Farid. Lalu untuk pendidikan, aku bersekolah di TK Al-Fat yang mana lokasinya di belakang rumahku, jadi sangat dekat. Untuk SD, aku bersekolah di SD Unggulan Uswatun Hasanah. Jadi mulai dari kakakku sampai adikku, kami disekolahkan di sana semua. Untuk SMP, 1 tahun pertama aku dimasukkan ke Pondok Pesantren Al-Kansa. Namun ada satu dan lain hal, aku dipindahkan ke SMP Islam Al-Azhar 27 Cilegon. Lalu untuk SMA, aku bersekolah di SMA Negeri 2 Krakatau Cilegon. Dari SD, aku suka sekali pelajaran bahasa Arab. Jadi saat SMP, aku merasa senang saat ada pelajaran bahasa Arab. Lalu saat pindah ke SMP Al-Azhar ini, sebenarnya aku merasa sedikit sedih karena aku harus berpisah dengan teman-temanku. Tapi sekarang aku merasa beruntung karena aku bisa bertemu dengan teman-teman yang sangat baik, yang sampai sekarang masih menjadi teman terbaik. Lalu sekarang aku berkuliah di jurusan D3 Kebidanan Bandung, Politeknik Kesehatan Bandung. Sebenarnya aku masuk ke jurusan ini merupakan keinginan orang tua, tapi setelah dijalani, aku mulai menerima dan mulai menyukainya. Di sini juga aku bertemu dengan teman-teman yang baik yang selalu mendukung satu sama lain. Lalu kami juga mempunyai grup musik bernama Hexa. Kami pernah tampil di suatu acara juga. Nah, di sini ada foto-foto. Ini adalah foto-foto teman SMP-ku. Di sini ada aku, ada Viola, ada Vinka, ada Reva, ada Ica, dan juga ada Andin. Di sini ada teman kuliahku, yaitu Hexa. Di sini ada Bale, ada Nadia, Salsa, Noke, dan juga Sabrina. Ini adalah dokumentasi saat kita bermain ke Taman Raya di Juanda. Dan ini adalah Api, dia adalah salah satu support sistemku. Selanjutnya di sini ada makanan dan minuman favorit.
Aku suka sekali makan makanan yang pedas dan juga gurih, seperti seblak dan juga bakso aci. Tapi karena aku mudah sakit, jadi aku mulai dibatasi. Lalu untuk makanan juga aku suka makanan atau minuman yang berbau matcha, seperti KitKat matcha ini dan juga matcha latte. Selain itu aku juga suka kopi, americano ataupun ice latte. Tapi dari itu semua makanan mamah masih menjadi pemenangnya, karena mama itu termasuk orang yang jago masak dan masakannya selalu enak. Lalu untuk riwayat organisasi, sebenarnya aku tidak pernah mengikuti organisasi apapun kecuali Karang Taruna di rumah tahun 2019 sampai 2020. Namun karena sekarang aku sibuk di Bandung, aku tidak bisa aktif lagi. Lalu di jurusan Kebudayaan Bandung ini aku mengikuti organisasi BPMJ atau Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan Kebudayaan Bandung, dan aku menjabat sebagai bendahara umum. Dan ini adalah potret saat kita foto bersama. Lalu untuk hobi, aku suka sekali bernyanyi, walaupun aku tidak ahli tapi aku suka. Lalu aku juga suka memasak, mendengarkan lagu, menonton film, dan juga jalan-jalan. Nah, ini adalah potret idolaku, yaitu Vina Adiani Mulyana atau Vina Mulyana. Dia adalah seorang konten kreator di platform TikTok. Kontennya yaitu membantu banyak kalangan yang kesulitan mencari pekerjaan. Jadi dia membuat video bagaimana cara membuat CV, menjawab pertanyaan saat wawancara pekerjaan, dan lain-lain. Jadi tidak sedikit orang yang terbantu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Lalu saya ingin menjadi seperti dia karena saya juga ingin bermanfaat dan membantu masyarakat di luar sana. Walaupun tidak harus sama seperti Vina, tapi saya ingin membantu masyarakat yang membutuhkan. Lalu di sini ada prestasi. Satu-satunya prestasi lomba yang saya miliki yaitu lomba cerdas cermat juara 1 di tingkat kecamatan saat saya sekolah agama. Lalu mungkin selain itu saya juga pernah mendapatkan ranking 1 saat kelas 6 SD, ranking 2 saat kelas 2 SMP, dan ranking 3 saat kelas 3 SMP. Lalu mungkin ini bukan prestasi tapi merupakan suatu kebanggaan karena saya adalah orang yang pemalu. Jadi saya merasa bangga bisa tampil di depan banyak orang. Saya pernah tampil bernyanyi di acara Agustusan tahun 2019 dan juga Agustusan tahun 2022. Nah, di acara 2022 ini saya tampil bersama Hexa, diundang untuk mengisi acara di Cicalengka. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, ini saya sedikit mewawancarai orang tua saya dan juga teman-teman terdekat saya. Yang pertama yaitu saya suka memasak, belajar dengan inisiatif sendiri sedari kecil, mempunyai prinsip sendiri, orang yang penyayang, memiliki rasa empati tinggi, lumayan pintar, dan juga mandiri. Untuk kekurangannya, susah diberitahu atau keras kepala ya. Lalu tidak rajin, mudah ngambek. Lalu jika ingin sesuatu harus dituruti, mudah overthinking, boros, dan juga pelupa. Nah, di sini ada impian-impian saya, seperti saya ingin nilai UTS dan UAS semester 5 dan 6 ini sempurna, lulus cum laude dari 3 Kebudayaan Bandung ini 2024, dan lain-lain. Nah, juga bersama. Nah, di sini ada cara menggapai mimpi tersebut. Mungkin saya akan memulai dari hal dasar, seperti saya ingin nih nilai UTS saya dan UAS saya sempurna, maka saya akan memulainya dari rajin belajar, bertanya jika tidak paham materinya, seperti itu. Begitu juga dengan impian lainnya. Selain itu kita juga harus berani dan jangan takut gagal. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.